Pagi ini saya mau ke Jakarta. Mau ke Jakarta. Mau kemana? Ke Jakarta. Memenuhi undangan daripada Kepolisian Republik Indonesia. Jangan khawatir anak-anakku. Jangan khawatir. Saya akan hadir dan akan menyampaikan segala pertanyaan yang akan ditanyakan. Kalian jangan ikut berpikir tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Syekh dan belajarlah baik-baik. Saya hanya beberapa jam saja, nanti pulang lagi dan berjumpa lagi. Saat akan berangkat memenuhi panggilan dari kepolisian, Panji Gumilang sangat yakin menyampaikan kepada para santrinya bahwa dia tidak akan lama, tidak akan ditahan. Paling hanya beberapa jam saja, setelah itu dia akan segera kembali pulang. Apakah benar Panji Gumilang pergi ke kepolisian hanya beberapa jam dan langsung boleh pulang? Mari kita simak hasil penyidikan dari kepolisian. Pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka. Setelah beberapa hari kita berjuang, kita bersama-sama menyuarakan terkait penyimpangan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang, dan sekarang Panji Gumilang berhasil ditangkap. Kira-kira Panji Gumilang akan mendapatkan hukuman penjara berapa tahun? Jangan kemana-mana, tetap ikuti video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat kreatif ngaji, semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar terbaru, Panji Gumilang sudah ditangkap dan dia sudah melakukan perpisahan dengan santri-santrinya. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama. Kabar terbaru, Panji Gumilang sudah ditangkap dan dia sudah melakukan perpisahan dengan santri-santrinya. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama. Pagi ini saya mau ke Jakarta. Mau ke Jakarta. Mau kemana? Ke Jakarta. Memenuhi undangan daripada Kepolisian Memenuhi undangan Indonesia. kepolisian. Jangan khawatir anak-anakku, saya akan hadir dan akan menyampaikan. Di sini dia masih sangat yakin bahwa nanti hanya beberapa jam saja lalu boleh pulang. Tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Syekh dan belajarlah baik-baik. Saya hanya beberapa jam saja, nanti pulang lagi dan berjumpa lagi. Panji Gumilang sangat yakin, katanya panggilan dari kepolisian ini hanya sebentar, hanya beberapa jam saja. Setelah itu bisa pulang kembali ke Al Zaitun lagi, berjumpa dengan santri-santrinya lagi. Kalau misalkan hasil penyidikan terbukti dia bersalah, ya pastinya tidak akan boleh pulang, pastinya akan ditahan. Tapi ada pesan bagus dari Panji Gumilang yang mana kami juga setuju. Coba kita lihat videonya. Jangan khawatir anak-anakku, saya jangan khawatir akan ya. hadir dan akan menyampaikan segala pertanyaan yang akan ditanyakan. Kalian jangan ikut berpikir. Betul, jangan ikut berpikir tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Syekh. Setuju, kami setuju. Dan belajarlah baik-baik. Panji Gumilang berpesan, kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu berpikir, belajarlah baik-baik. Nah, ini kami sangat setuju bahwa para santri itu tidak perlu ikut-ikutan berpikir tentang apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Memang seharusnya begitu. Yang harus dipikirkan oleh para santri adalah belajar.
Yang harus dipikirkan adalah bagaimana caranya untuk kembali ke fitrah, memikirkan cara kembali ke ajaran Islam yang lurus, ke akidah yang benar. Jadi setelah ini diharapkan tidak ada lagi yang namanya mengikuti perkataan dari Panji Gumilang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan Rasulullah dengan mengatakan qala Rasulullah fil Quran. Tidak ada lagi sholat berjamaah yang softnya renggang-renggang, jaraknya 1 meter. Tidak ada lagi yang mengagung-agungkan ajaran salam Yahudi dan sebagainya. Baik sahabat semua, sekarang mari kita simak video hasil penyidikan terkait Panji Gumilang. Yang kami hormati rekan-rekan media, pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan hasil dari proses pemeriksaan saudara PG terkait dengan pemanggilan saksi yang kedua. Pemanggilan yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan kemarin kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit, dan itu kemarin sudah kami sampaikan secara formil, bukti sakit tidak bisa kami buktikan bahwa dia sakit. Kemudian kami melayangkan panggilan kedua, yaitu pada hari ini. Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi panggilan kami sebagai saksi untuk panggilan yang kedua. Seperti yang beliau katakan tadi, untuk menangkap Panji Gumilang ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena pemanggilan pertama dia tidak datang, katanya sakit. Dia bilang sakit, tetapi kalau diperhatikan di media sosialnya, dia masih sehat, masih bisa khutbah ketika hari Jumat, khutbah dengan gagah. Kemudian juga masih beredar video perayaan daripada ulang tahunnya yang ke-77. Ulang tahunnya sangat meriah, di sana mereka berjoget-joget sambil menyanyikan lagu-lagu mereka, lagu-lagu Yahudi yang menjadi kebanggaan itu. Berikut videonya. Nah ini, sedang joget-joget, nyanyi-nyanyi ini ya, orang-orang di Al Zaitun. Kalau kita perhatikan banner atau background yang ada di belakangnya itu ada tulisannya syukuran 77 tahun Syekh Al Zaitun. Nah, jadi ini memang perayaan ulang tahunnya Panji Gumilang. Baik, itu tadi adalah cuplikan dari perayaan ulang tahun ke-77 Syekh Al Zaitun. Karena terbukti tidak sedang sakit, akhirnya pada panggilan yang kedua Panji Gumilang terpaksa untuk memenuhi panggilan tersebut. Mari kita simak video kelanjutan dari hasil penyidikan oleh kepolisian. Yaitu salah satunya dengan pelayanan kesehatan. Dalam proses pemeriksaan kesehatan dinyatakan kondisinya sehat dan layak untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Alhamdulillah kepolisian kita sangat luar biasa, mereka tidak asal bertindak. Jadi sebelum melakukan penyidikan tetap dilakukan yang namanya pemeriksaan kesehatan. Pihak polisi melakukan tes kesehatan terlebih dahulu dan sesuai dugaan hasilnya adalah Panji Gumilang sehat. Sehingga proses penyidikan bisa dilakukan. Kemudian bagaimana hasil dari penyidikan tersebut? Mari kita simak videonya. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Tersangka ya. Semua Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Tersangka sudah ditetapkan. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Itu tadi hasil dari penyidikan
Sudah jelas sekarang Panji Gumilang adalah tersangka dan akan diproses untuk lebih lanjut. Kita doakan semoga proses hukum ini berjalan lancar, berjalan sesuai dengan semestinya. Dan semoga kedepannya santri-santri yang ada di Pondok Al Zaitun bisa dibina oleh pemerintah. Bisa diluruskan kembali kepada ajaran Islam yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik sahabat semua, kira-kira pasal apa saja yang akan dijatuhkan kepada Panji Gumilang? Mari kita simak penjelasannya. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Begitulah kira-kira status dari Panji Gumilang saat ini. Kami rasa itu dulu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas bantuan dari sahabat semua yang telah ikut menonton video ini, sehingga video ini bisa tersebar lebih luas lagi. Semoga negara kita Indonesia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari ajaran-ajaran yang menyimpang. Amin. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.